Gubuk pinggir sungai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan sawah, mengalir sungai yang tenang namun gelap, bernama Sungai Wareng. Tidak jauh dari tepiannya, berdiri sebuah gubuk reot yang tampak nyaris roboh. Atapnya berlubang, temboknya dari papan yang sudah menghitam dari lumut dan usia. Gubuk itu dihuni oleh seorang nenek tua bernama Mbah Saroh, penjual sayur yang setiap pagi berjalan menyusuri desa dengan keranjang rotan berisi hasil bumi. Orang-orang desa mengenalnya. Mbah Saroh tidak banyak bicara tapi ramah. Ia akan menyapa dengan senyum kecil dan suara serak. Sayurannya selalu segar, seolah baru dipetik dari tanah yang belum disentuh manusia. Anehnya, tidak ada yang pernah tahu dari mana sebenarnya ia mendapatkan sayuran itu. Tidak ada yang melihatnya menanam atau memetik di ladang. Anak-anak sering ditakut-takuti orang tuanya agar tidak main ke sungai menjelang maghrib. Katanya, ada penunggu di sana. Tapi sebagian besar percaya penunggu itu bukan makhluk gaib, melainkan Mbah Saroh sendiri. Semua berjalan seperti biasa. Sampai suatu pagi Mbah Saroh tidak muncul. Sehari, 2 hari, hingga seminggu, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Warga pun mulai resah. Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk mengajak beberapa warga mendatangi gubuk Mbah Saroh. Mereka membawa serta Pak Hamdan, seorang yang disegani karena pengetahuannya soal hal-hal gaib. Sesampainya di sana, suasana mendadak mencekam. Udara di sekitar gubuk dingin menusuk. Meski matahari sedang terik, bau amis menyengat dari balik pintu yang terbuka setengah. Pak Lurah mengetuk pintu, lalu mendorongnya pelan. Suasana di dalam gubuk gelap dan lembab. Di tengah ruangan tergantung banyak ikat sayur bayam, kangkung, dan pare. Semuanya masih segar. Tapi anehnya, tanah di lantai gubuk tampak seperti baru dicangkul. Lihat, lihat itu, bisik seorang warga menunjuk pojokan ruangan. Di sana, duduk membelakangi mereka, sesosok tubuh kurus mengenakan kain lusuh. Rambutnya panjang dan kusut, tidak bergerak sedikit pun. "Mbah Saroh," panggil Pak Lurah, suaranya bergetar. Sosok itu perlahan menoleh. Mata cekungnya menghitam, kulitnya pucat seperti lilin dan mulutnya robek hingga ke pipi. Semua orang mundur serempak, tapi sosok itu tidak bergerak maju. Ia hanya menatap mereka dalam-dalam, lalu suara lirihnya terdengar namun bukan dari mulut melainkan di dalam kepala mereka. "Jangan ambil tanamanku." Pak Hamdan segera membaca doa-doa pelindung. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari lantai gubuk muncul tangan-tangan kecil, tangan manusia, anak-anak menggeliat ke permukaan, seolah meminta tolong. Warga berhamburan keluar. Keesokan harinya, gubuk itu ditinggalkan. Pak Hamdan meminta agar tempat itu dipagari dan tidak boleh lagi didekati. Namun malamnya, seorang pemuda bernama Darto yang penasaran kembali ke gubuk itu dengan senter. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu cuma ilusi ketakutan massal. Ia tidak pernah kembali. Yang ditemukan esok paginya hanyalah keranjang rotan berisi sayuran segar dan satu jari manusia terjepit di antara ikat bayam. Sampai sekarang, sayur di pasar desa masih sering ditemukan dalam keranjang rotan yang tidak tahu siapa yang meletakkannya. Tapi tidak ada yang berani menjualnya, karena mereka tahu itu tanaman milik Mbah Saroh. Dan gubuk pinggir sungai itu tidak pernah benar-benar kosong. Gerobak terakhir di pemakaman kampung.
Namaku Sugeng. Aku tukang bakso keliling. Sudah 5 tahun aku mendorong gerobak dari siang sampai malam demi menyambung hidup di kampung ini. Sebuah desa kecil di pinggiran kota. Setiap malam, aku biasa pulang lewat jalan pintas yang melintasi pemakaman tua, pemakaman kampung. Orang bilang tempat itu angker, tapi bagiku semua pemakaman pasti sepi dan gelap. Aku tidak percaya hantu, setidaknya sampai malam itu. Hari itu pembeliku sepi, mungkin karena hujan deras sejak sore. Aku baru dapat pelanggan beberapa menjelang maghrib, dan karena merasa rugi kalau pulang cepat, aku putuskan untuk tetap berkeliling sampai agak malam. Sekitar jam 9 malam, hujan reda. Aku dorong gerobak melewati jalan pintas pemakaman seperti biasa. Udara di sana lembab, dingin. Gerobakku berderit di antara barisan nisan tua. Beberapa sudah miring ditumbuhi lumut. Aku tidak peduli. Tapi malam itu rasanya beda. Ketika roda gerobak melewati tanah berlumpur di dekat pohon beringin besar, aku mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Seolah ada yang mengikutiku dari belakang. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayanganku sendiri di tanah basah. Aku mempercepat langkah. Roda gerobak seperti makin berat. Angin berembus membawa aroma anyir dan bunga melati yang anehnya sangat kuat. Di tengah sunyi terdengar suara seperti mangkuk yang beradu. Suara itu berasal dari dalam gerobakku. Aku berhenti. Keringat dingin mulai keluar meski udara menusuk. Aku membuka penutup kaca gerobak perlahan. Mangkok-mangkok masih rapi. Tapi ada satu mangkok kosong di rak bawah yang sebelumnya aku yakin belum digunakan. Lalu aku mendengar suara. Pelan, parau. Tambah sambel. Tubuhku kaku. Suara itu terdengar jelas dari sampingku. Saat aku menoleh, di sebelah kiri berdiri seorang wanita berkerudung putih, wajahnya pucat, matanya cekung menghitam, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Tangannya menggenggam uang receh berlumur tanah. Aku mundur, terjatuh. Gerobakku berguncang, mangkok pecah, tapi wanita itu hanya diam menatap, tidak berkedip. Dengan sisa tenaga, aku lari. Tidak peduli gerobak, tidak peduli uang. Aku tinggalkan semua dan baru berhenti setelah sampai di warung Pak Man dekat perempatan desa. Wajahku pucat, nafasku tercekat. Pak Man menyambutku panik. "Kenapa kamu? Kenapa, Sugeng?" Aku hanya bisa menunjuk ke arah pemakaman. Lidahku keluh. Saat itulah Pak Man berkata pelan, "Seminggu lalu ada ibu-ibu penjual bunga yang meninggal di pemakaman itu. Katanya dia dulu sering beli bakso dari kamu." Esok paginya, warga menemukanku tertidur di teras warung Pak Man. Dan yang lebih mengerikan, gerobakku sudah kembali ke rumah, bersih, rapi, dengan satu mangkok kosong dan uang receh berlumur tanah di dalamnya. Sejak malam itu, aku berhenti sementara berjualan bakso. Dan setiap lewat pemakaman kampung, aku selalu mendengar suara langkah pelan di belakangku. Seolah ada yang masih ingin tambah sambal. Penumpang dari rumah nomor 17. Namaku Dimas. Aku seorang driver online yang biasa menarik dari sore sampai larut malam. Semua karena kebutuhan hidup. Istri di rumah, anak masih kecil, dan cicilan mobil yang terus jalan. Aku sudah biasa antar jemput penumpang aneh, mabuk, cerewet, bahkan yang suka curhat. Tapi malam itu, aku tidak akan pernah lupa. Jam menunjukkan pukul 00:48 saat aku menerima order dari pinggiran kota, tepatnya di Jalan Rawabungur.
Lokasinya terpencil, agak masuk ke jalan kecil yang dikelilingi pohon besar. Tanpa pikir panjang, aku terima saja. Bonus tengah malam biasanya lumayan besar. Setibanya di sana, aku langsung merasa merinding. Di titik jemput, hanya ada sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela tertutup rapat, dan satu lampu temaram menggantung di teras. Di aplikasi, nama penumpangnya Rani. Aku klakson pelan. Tidak ada respon. Aku kirim chat. Halo Kak Rani, saya sudah sampai. Beberapa detik kemudian, pintu rumah berderit terbuka. Seorang perempuan muda keluar. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, mengenakan dress putih panjang yang agak kusam. Ia tidak membawa tas atau barang. Matanya sayu dan langkahnya pelan sekali. Tanpa bicara, ia masuk ke kursi belakang. Aku pasang senyum lewat kaca spion. Malam Kak, ke Jalan Merpati ya? Ia mengangguk pelan, tapi tidak berkata sepatah kata pun. Baiklah, mungkin dia sedang tidak ingin diajak ngobrol, pikirku. Perjalanan dimulai. Selama beberapa menit pertama aku mencoba menetralisir suasana dengan memutar radio pelan. Tapi tidak ada suara selain dengungan mesin dan deru ban di aspal. Sesekali aku melirik kaca spion. Ia duduk diam menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Setelah 15 menit, keanehan mulai terasa. Suhu di dalam mobil tiba-tiba menjadi sangat dingin, padahal AC sudah aku matikan sejak awal karena hawa luar juga sejuk. Kaca depan mulai mengembun. Aku mengintip spion. Dia tidak ada. Kursi belakang kosong. Aku langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan gelap. Dadaku berdegup kencang. Aku tengok ke belakang, kosong. Tapi sabuk pengaman di kursi belakang masih terpasang, menegang seperti sedang digunakan seseorang. Suara napas lirih terdengar dari belakang, dan perlahan aku menoleh kembali. Dia sudah duduk di kursi depan, sebelahku. Aku terperanjat, hampir berteriak, tapi mulutku terkunci. Jantungku berdetak begitu cepat hingga rasanya akan meledak. Matanya kini menatap lurus ke arahku. Pucat, hampa. Lalu dia berkata dengan suara yang datar namun dalam. Jangan berhenti. Aku belum sampai. Tanganku gemetar saat menggenggam setir. Tanpa berkata apapun aku melanjutkan perjalanan. Jalanan sepi, penerangan minim. Dan suara radio tiba-tiba berubah menjadi statis, kresek-kresek seperti suara bisikan. Dia menatap keluar jendela, lalu berkata lagi, Jalan Merpati, itu tempat aku meninggal. Aku tidak menjawab, tidak berani, hanya memelototi jalan dengan keringat dingin membasahi punggung. Beberapa menit kemudian, dia menunjuk ke sebuah gang kecil. Masuk sini. Rumahku di ujung. Aku ikuti arahannya. Gang itu sempit. Cukup untuk satu mobil dan di ujungnya hanya ada satu rumah yang terlihat seperti reruntuhan. Saat mobilku berhenti, ia menoleh padaku. Terima kasih, Mas. Tapi jangan pernah ambil order dari rumah nomor 17 lagi. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Tapi sebelum sempat ku tatap jelas, tubuhnya menghilang seperti kabut. Aku diam, beku, nafasku tidak teratur. Dan ketika aku lihat layar aplikasi di dashboard muncul notifikasi. Perjalanan selesai. Terima kasih sudah mengantar Rani. Penumpang ini telah tiada sejak 3 tahun lalu.
Sampai hari ini, aku masih jadi driver. Tapi aku tidak pernah lagi ambil order tengah malam dari Jalan Rawa Bungur. Karena aku tahu ada penumpang yang tidak pernah benar-benar turun dari mobil. Dan rumah nomor 17 itu, konon, tidak pernah ditinggali sejak tragedi kebakaran tahun 2020. Toko bangunan Pak Sastro. Di pinggir jalan utama desa Cempaka, berdiri sebuah toko bangunan besar bernama Ude Sumber Rezeki. Toko itu milik Pak Sastro, seorang pria setengah baya yang dulunya hidup pas-pasan. Tapi entah kenapa, sejak 5 tahun lalu hidupnya berubah drastis. Toko kecilnya mendadak jadi besar, lengkap dan laris. Semua tukang kontraktor hingga orang kota belanja ke sana. Warga heran, tapi tidak ada yang berani bertanya. Namaku Roni. Aku bekerja sebagai kuli angkut di toko itu bersama 3 orang lainnya, Darto, Ujang, dan Mamat. Gajinya lumayan, meski ada satu aturan aneh. Kami tidak boleh berada di toko setelah jam 8 malam, apapun alasannya. Kalau ada barang datang malam-malam, tetap dilarang. Bahkan pernah suatu kali seorang supir truk terlambat kirim semen dan memaksa masuk. Besok paginya, dia ditemukan tewas di belakang gudang. Tubuhnya robek seperti dicabik binatang buas. Polisi datang, tapi kasusnya tidak pernah jelas. Mulai saat itu aku curiga. Lalu suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, Darto yang tinggal tidak jauh dari toko menelponku, suaranya panik. "Ron, aku melihat sesuatu, gede, hitam, matanya merah di atap toko. Gede sekali, Ron. Itu bukan manusia." Sambungan terputus. Besoknya, Darto tidak masuk kerja. Kata orang, dia ditemukan di rumahnya menggigil, matanya melotot kosong dan lidahnya tergigit putus. Ia tidak pernah bicara lagi sejak itu, hanya meracau. "Jangan sebut namanya, jangan sebut namanya." Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Maka aku dan Ujang sepakat mengintai toko setelah jam 8 malam diam-diam. Kami sembunyi di balik tumpukan genteng, mematikan semua ponsel. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ketika lampu di gudang belakang menyala sendiri, tiba-tiba suara pintu besi bergema retak. Dari balik kegelapan gudang muncul sosok besar, sangat besar. Tingginya hampir 3 meter. Berbulu lebat, matanya merah menyala, dan kukunya panjang seperti sabit. Bau anyir darah menyebar ke seluruh ruangan. Itu genderuwo. Makhluk itu berjalan pelan, mengendus-endus, lalu berhenti di depan satu palet semen. Tidak lama kemudian, Pak Sastro masuk, membawa seekor ayam hitam. Ia membaca sesuatu dengan suara rendah seolah sedang berdoa, lalu menyembelih ayam itu di depan genderuwo. Darahnya dituang ke semen. Makhluk itu mendekat, lalu menjilat darah itu perlahan. Tubuhnya bergetar, dan ia tertawa. Suaranya berat dan menggema seperti raungan dari neraka. Aku dan Ujang nyaris pingsan. Kami lari terbirit-birit malam itu, tidak peduli tertangkap atau tidak. Keesokan harinya, Ujang tidak datang. Kata ibunya ia hilang sejak subuh, terakhir terlihat di dekat gudang. Saat aku masuk kerja dengan tubuh gemetar, Pak Sastro hanya memandangku tajam dan berkata, "Kalau kamu masih ingin kerja di sini, jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu." Aku tidak menjawab. Tapi malamnya, aku kembali ke toko, kali ini sendiri. Aku sudah putuskan semua ini harus diakhiri. Aku membawa bensin dan korek api. Saat genderuwo muncul lagi malam itu, aku menyiram seluruh gudang dengan bensin, lalu menyalakan api.
Makhluk itu meraung, menggeliat dalam kobaran api. Teriakannya membuat kaca toko pecah. Tapi aku tidak mundur. Aku ingin semua selesai. Saat api makin membesar, Pak Sastro muncul. Ia berusaha menghentikanku, tapi tiba-tiba genderuwo yang terbakar melompat ke arahnya dan memeluknya erat. Mereka terbakar bersama. Toko itu kini tinggal puing. Tidak ada yang berani mendekat. Setiap malam kadang terdengar suara tawa berat di antara reruntuhan. Dan aku pergi dari desa. Tapi setiap malam, aku masih mendengar bisikan. Kamu selanjutnya. Tumbal belum cukup. Jalan pulang yang tidak pernah sama. Namaku Yuda, pegawai bengkel kecil di pinggiran kabupaten. Setiap hari aku pulang naik mobil tua pemberian almarhum ayah. Rutenya selalu sama. Menembus jalan aspal sempit di ujung desa Pagersari, lalu menurun tajam melewati hutan bambu yang sepi, sebelum akhirnya sampai ke rumah di Dusun Nglampis. Biasanya tidak ada masalah, tapi malam itu semuanya berubah. Aku baru pulang lembur, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam saat aku menyalakan mobil. Bengkel sepi, udara dingin, dan bulan nyaris tertutup awan. Aku melewati pertigaan menuju hutan bambu, tempat yang warga sering hindari setelah maghrib. Katanya pernah ada kecelakaan beruntun di sana. Sopir-sopir truk bilang mereka melihat wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan, atau kadang duduk membelakangi di atas batu besar. Tentu saja, aku tidak percaya. Sampai malam itu, saat masuk ke jalur menurun itu, suasana terasa aneh. Kabut tipis menggantung rendah dan pepohonan seperti berbisik. Aku menaikkan volume radio, tapi hanya terdengar suara gemerisik, lalu teriakan, lalu lagu anak-anak mengalun pelan. Aku langsung mematikan radionya. Jalanan kosong. Tapi di kaca spion aku melihat bayangan putih melintas sekilas di belakang mobil. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi tentu saja tidak ada siapapun. Aku mencoba tetap tenang, tapi keringat dingin mulai merembes dari pelipis. Aku injak gas lebih dalam berharap cepat sampai ke rumah. Namun anehnya, jalan itu tidak pernah habis. Sudah 15 menit aku menyetir, tapi papan selamat datang Dusun Nglampis tidak juga terlihat. Padahal biasanya hanya butuh waktu 5 menit. Lalu tiba-tiba mesin mobil mati sendiri. Aku panik. Aku coba menyalakan ulang berkali-kali. Tidak hidup. Lampu mati. Jalanan gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan desiran angin. Dan kemudian suara itu datang. Pulangkan aku. Suara perempuan dari kursi belakang. Jantungku berhenti sejenak. Leherku kaku. Aku perlahan menoleh ke spion tengah. Ada sosok wanita duduk di kursi belakang. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh penuh tanah dan darah. Tangannya menggenggam boneka kotor yang bergoyang pelan. Aku ingin teriak, tapi suara tidak keluar. Tangan gemetar mencoba membuka pintu, namun terkunci. Semua pintu terkunci. Sosok itu perlahan mendongak. Wajahnya hancur, separuh tengkorak, sebelah mata keluar, dan mulutnya menyeringai tidak wajar. Pulangkan aku, katanya lagi. Kali ini lebih keras. Bonekanya jatuh ke lantai mobil dan tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di tengah jalan dengan posisi mobil menabrak pohon. Kepalaku berdarah, tapi tidak parah. Orang-orang desa menemukanku pagi itu. Kata mereka,
aku ditemukan di luar mobil duduk bersandar sambil menggenggam sebuah boneka tua penuh lumpur. Mobilku rusak total, dan anehnya, semua orang yang mencoba memperbaikinya mengalami kejadian aneh. Suara-suara, penampakan, bahkan mimpi buruk tentang seorang wanita yang minta dipulangkan. Aku mencoba melacak asal boneka itu, bertanya pada orang-orang tua desa. Sampai suatu hari, Mbah Suto, penjaga makam desa, menunjukkan sebuah nisan tanpa nama di pojok makam lama, dan di sana ia bercerita. Dulu, pernah ada anak gadis pulang sekolah naik mobil angkutan gelap. Sopirnya mabuk, dan mereka kecelakaan di jalan ujung desa. Mayat anak itu baru ditemukan seminggu kemudian, dipeluk bonekanya, tapi jasadnya tidak pernah dibawa pulang. Keluarganya hilang entah kemana. Sejak itu, katanya, arwah gadis itu gentayangan menunggu seseorang yang bisa membawanya pulang. Dan aku masih menyimpan boneka itu. Kadang malam-malam, ku dengar suara tangis dari lemari. Kadang tangannya berpindah posisi. Kadang pintu mobil yang sudah rusak itu terbuka sendiri. Pendaki terakhir. 3 sahabat, Raka, Gilang, dan Widi, memutuskan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung yang terkenal di kalangan pendaki, tapi juga terkenal akan keangkerannya. Gunung ini indah, penuh kabut misterius, dan dikenal tidak pernah benar-benar sepi. Katanya, selalu ada yang mendaki, bahkan saat tidak ada yang mendaftar. Mereka bertiga adalah sahabat lama. Pendakian ini bukan yang pertama, tapi jelas yang paling menantang. Jalur pendakiannya curam dan sunyi, tidak ada sinyal, dan tidak satupun pendaki lain terlihat saat mereka memulai perjalanan siang itu. Mereka bercanda, tertawa, dan memotret jalur yang indah hingga kabut turun sebelum maghrib. Di sebuah titik yang cukup landai, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Saat malam mulai turun, udara menjadi dingin menggigit. Di tengah obrolan santai sambil menyeruput kopi saset, datanglah seorang pendaki lain. Penampilannya aneh, jaket gunung tua yang tumpang-camping, ransel besar tapi tampak kosong, dan wajahnya selalu tersembunyi di balik kupluk yang ditarik rendah. Ia duduk tanpa berkata sepatah kata pun, hanya mengangguk saat disapa. "Sendirian, Mas?" tanya Widi. Pendaki itu hanya diam, tapi kemudian ia membuka mulut, suaranya serak. "Aku cuma ikut menemani." Mereka bertiga saling pandang. "Maksudnya?" Gilang bertanya lagi. Namun si pendaki sudah berdiri berjalan menjauh ke arah gelap. Tidak lama kemudian lenyap. Mereka pikir pria itu ke toilet alam, tapi ia tidak pernah kembali. Malam itu, suara-suara aneh terdengar dari luar tenda, seperti langkah kaki yang mengelilingi mereka. Lalu suara resleting tenda pelan-pelan terbuka, padahal semuanya sudah tidur. Raka terbangun dan melihat bayangan berdiri di luar. Ia pikir itu Gilang, tapi saat menoleh ke samping, Gilang masih tidur. Raka tidak berkata apa-apa hingga pagi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Tapi entah kenapa jalur yang mereka lewati terasa berbeda, seperti berputar-putar. Kabut datang lebih tebal, suara-suara langkah terdengar di antara pepohonan. Widi mulai gelisah. "Mending kita turun saja, Rak," katanya. Tapi Raka keras kepala. "Sudah tanggung." Menjelang siang, mereka sampai di sebuah batu besar. Di sana pendaki aneh semalam duduk di atas batu menghadap hutan. Kali ini wajahnya terlihat pucat. Pucat sekali, dan matanya hitam seluruhnya. Raka maju.
Mas, sebenarnya sebelum ia selesai, pendaki itu menoleh perlahan dan berkata, "Kenapa kalian naik tanpa pamit? Tanah ini bukan milik manusia saja." Lalu tubuhnya berubah menghitam mengepul seperti asap dan hilang begitu saja. Widi menjerit, Gilang jatuh terduduk, dan Raka pingsan. Mereka terbangun keesokan harinya di pos 2. Padahal semalam mereka yakin sudah melewati itu. Seorang ranger yang sedang patroli menemukan mereka dalam kondisi linglung. Yang membuat merinding adalah ketika mereka menceritakan tentang pendaki misterius itu. Ranger itu diam lama lalu menunjukkan sebuah foto usang dari kantong kecilnya. "Ini Mas Bram, pendaki yang hilang 12 tahun lalu di jalur itu. Sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Banyak yang bilang dia masih menemani pendaki-pendaki yang kurang sopan atau nekat naik saat sepi." Foto itu persis seperti pria yang mereka lihat. Sejak hari itu, mereka bertiga tidak pernah naik gunung lagi. Dan setiap kali Raka mendengar langkah kaki di malam sunyi, ia teringat kata-kata si pendaki misterius. "Aku cuma ikut menemani." Dan ia tahu, ia belum benar-benar sendirian.